saya Anggi Prananda. Dan saya Ignatius Sterli. Kami berdua adalah siswa SMA Karya Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai Kabupaten Skadau. Kabupaten Skadau yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau memiliki kaitan erat sejarah berdirinya Istana Kusuma Negara di Skadau. Saat ini Raja Istana Kusuma Negara Skadau adalah YM Gusti Muhammad Effendi, bergelar Pangeran Agung Sri Negara II. Nama Skadau sendiri berasal dari salah satu batang pohon yang banyak tumbuh liar di muara sungai. Masyarakat zaman dahulu menyebutnya Batang Adau, sehingga kawasan yang ramai sebagai jantung pusat pemerintahan ini dinamakan Skadau. Adau sendiri sejenis pohon yang keras seperti kayu besi atau belian yang banyak tumbuh di daratan Skadau. Dari sisi lain, nama Skadau dari sebutan bahasa masyarakat setempat atau Baru Adau yang artinya baru melihat. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang bisa melihat barang aneh dan baru melihat sering dinamakan Barang Adau. Pada awalnya puncak pemerintahan kerajaan Skadau berdiri di tahun 1780-an, berada di daerah Kematu atau sekitar 3 km di sebelah hilir Rawak yang dipimpin oleh Raja pertama Skadau, Pangeran Engkong, dan mempunyai 3 putra diantaranya Pangeran Agung, Pangeran Kadar, Pangeran Senarong. Setelah Raja pertama wafat atau Pangeran Engkong, kerajaan diwariskan dan diteruskan ke putra yang lebih bijaksana. Dibandingkan dengan kakak dan adiknya, setiap keputusan pasti ada ketidakpuasan. Kakak tertua Pangeran Kadar, yaitu Pangeran Agung, merasa tidak puas dan memilih pergi dari kerajaan dan meninggalkan Skadau ke daerah Lawangkuari dan Pangeran Senarong ke daerah Kerajaan Blitar. Selanjutnya wafatnya Pangeran Kadar, tampuk kerajaan dipegang oleh putra mahkota Pangeran Suma. Pangeran Suma merupakan putra yang memiliki ilmu agama Islam yang tinggi karena dulunya pernah belajar menjalankan dan mendalami agama Islam di kerajaan Pawah, sehingga masa pemerintahan Pangeran Suma, agama Islam di Skadau meningkat pesat dan ibu kota kerajaan dipindahkan di kampung Sungai Bara dan mendirikan masjid dekat kerajaannya. Salah satu pusaka peninggalan Istana Kusuma Negara Skadau adalah 4 buah meriam yang berada di depan istana yang sekarang telah dibangun rumah meriam agar terjaga dan lestari. Meriam Istana Kusuma Negara Skadau ini menurut cerita yang berhembus di kalangan keraton bahwa barang siapa yang bisa menggerakkan meriam tersebut, seorang diri tanpa alat dan bantuan apapun hanya dengan tangannya, maka ia merupakan keturunan kerajaan asli. Perjuangan para tokoh dan masyarakat untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Skadau akhirnya berhasil tuntas tepat pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2003. Skadau akhirnya diresmikan menjadi daerah otonomi sebaru hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Saat dimekarkan, wilayah Kabupaten Skadau meliputi 7 kecamatan dengan Skadau sebagai ibu kota kabupaten. 7 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Skadau Hilir, Kecamatan Skadau Hulu, Kecamatan Nangataman, Kecamatan Nangamahap, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang Hulu. Jumlah penduduk Kabupaten Skadau tahun 2022 adalah 217.468 jiwa. Sumber dari PMKB Skadau. Di Skadau juga ada bangunan bersejarah yang sangat terkenal loh. Bangunan tersebut adalah Jembatan Penanjung yang terletak di Dusun Penanjung, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau. Dibangun pada masa pendudukan Belanda antara tahun 1938 dan pernah hendak diledakkan oleh Jepang menggunakan bom pada tahun 1944. Dahulu jembatan ini digunakan sebagai akses transportasi darat ketika hendak menyeberangi Sungai Skadau yang ada di dusun tersebut. Namun antara tahun 1997 jembatan baru dibangun sehingga fungsi jembatan yang dominan menggunakan besi dan baja itu kian teralih hingga saat ini. Jembatan yang nampak masih berdiri kokoh itu hanya digunakan sebagai jembatan penyeberangan untuk kendaraan roda 2 saja.
Jembatan dengan lebar 2,5 meter serta panjang sekitar 90 meter ini pernah nampak terbengkalai dan tanpa perawatan. Namun saat ini, jembatan yang masih nampak berdiri kokoh itu hanya digunakan sebagai jembatan penyeberangan untuk kendaraan roda 2 saja. Jembatan dengan lebar 2,5 meter serta panjang sekitar 19 meter ini pernah nampak terbengkalai dan tanpa perawatan. Namun saat ini, bangunan bersejarah ini sedang dalam masa perehapan. Spot bersejarah yang juga memiliki nilai budaya mistis yang sangat kuat ini agaknya masih menjadi primadona di Skadau. Selain kaya akan nilai historisnya, bangunan ini juga memiliki nilai estetika. Dan inilah presentasi kami tentang Kabupaten Skadau. Terima kasih dan sudah menonton guys, bye-bye.